Sobat-sobat pecinta sejarah Nusantara, mari kita kembali berdiskusi mengenai berbagai hal yang terkait dengan sejarah, utamanya yang ada kaitannya dengan budaya leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, kisah yang kali ini masih berkaitan dengan kehidupan Kanjeng Sunan Kalijaga, terutama yang terkait dengan kiprah dan kebijaksanaan beliau untuk berdirinya Keraton Mataram, dan khususnya yang terjadi di sekitar tahun 1576, yaitu ketika saat itu Kanjeng Ki Ageng Pemanahan, ayahnya Ki Sutowijoyo, telah wafat setahun sebelumnya, yaitu di tahun 1575 Masehi. Alhamdulillah, kita semua patut ikut bersyukur bahwa pada saat itu Kanjeng Sunan Kalijaga yang sudah berusia 125 tahun lebih masih banyak ikut menegakkan bagaimana lancarnya berdirinya sebuah keraton atau kerajaan yang sekarang sampai dengan tahun ini kita masih menyaksikannya. Tentu saja apa yang akan saya sampaikan ini bukan merupakan kisah ngoyoworo yang berasal dari saya sendiri. Setidaknya ada 3 sumber yang memperkuat kisah yang akan saya sampaikan ini, yang nantinya akan saya cantumkan melalui deskripsi video ini. Di bawah video biasanya ada kata selengkapnya selengkapnya itu diklik, kemudian di bawahnya biasanya ada uraian sedikit dari saya, dan di bawah itu ada sumber-sumber yang menjadi penguat dari kisah yang saya sampaikan ini. Silahkan nanti dibuka dan dibaca. Sumber yang pertama adalah sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hamid Nasuhi MA, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau melaporkan hasil penelitiannya dengan menggunakan anggaran negara yang berjudul Orang Suci di Tanah Jawa, Sosok Sunan Kalijaga dalam Tradisi Mataram Islam, yang dilakukan penelitian ini tahun 2015. Sumber yang kedua adalah Serat Babat Mentawis. Babat Mentawis itu adalah suatu naskah sastra yang berkisah tentang perjalanan pembentukan kerajaan Mataram, Mataram Islam. Isi dari Babat Mentawis ini salah satunya telah dikupas oleh Sri Ratna Sakti Mulya, seorang dosen dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Ketika itu beliau menjadi pembicara dalam seminar nasional yang bertajuk Sunan Kalijaga dalam Kesatuan Agama, Ilmu, dan Seni. Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 bertempat di Convention Hall Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sumber yang ketiga
adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Solihan Arif dan Rivo yang termuat pada iNews Sleman pada tanggal 31 Juli 2023. Artikel itu berjudul Kiai Sapu Jagat, sosok misterius dan dewa yang disegani penjaga Gunung Merapi. Jadi itulah 3 sumber utama, di samping juga catatan-catatan khusus yang telah saya miliki. Nanti semua bisa dibaca pada bagian deskripsi dari video ini. Oke teman-teman, mari kita mulai apa yang menjadi sajian kisah saya kali ini. Alkisah saat itu di tahun 1575, Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Mataram telah wafat. Kondisi semacam itu menjadikan putranya yaitu Danang Sutawijaya menjadi resah gelisah, seolah-olah dia kehilangan satu pusaka yang sangat amat sakti untuk menjadi pegangan di dalam kehidupannya. Meskipun saat itu Danang Sutawijaya juga masih didampingi oleh Ki Juru Mertani, namun wafatnya sang ayah telah menjadi satu pukulan bagi totalitas jiwanya. Akhirnya Ki Juru Mertani melihat kondisi kejiwaan Sutawijaya itu, menyarankan untuk melakukan pertapaan, menyepi, menenangkan diri di dalam suatu tempat yang diyakininya bisa menjadikan dirinya lebih tenang. Sehingga Sutawijaya memilih tempat di sebuah pantai yang ada di pantai selatan. Saat Sutawijaya sedang bertapa itulah ia didekati oleh sesosok wanita yang sangat cantik, yang kemudian bisa menjadi penghibur dirinya. Ternyata itu adalah Ratu Laut Kidul, yang kemudian mempersilahkan untuk hadir bertamu di istananya, yaitu di tengah Samudra India. Di sanalah mereka kemudian bertemu, berteman, dan kemudian ketika Sutawijaya mau berpamitan untuk kembali ke Mataram, Sutawijaya meminta dukungan kepada sang ratu bagaimana bisa menjadi seorang raja di tanah Jawa. Sang Ratu Laut Kidul menyanggupi, namun ada syarat yang harus dilakukan oleh Sutawijaya, yaitu pada saat dia berperang, ia dilarang membelakangi Laut Kidul. Yang kedua, ia harus mau menjadi pasangan hidup dari sang Ratu Laut Kidul. Dan yang ketiga, Sutawijaya harus mau menikmati hidangan yang berupa sebuah telur yang disebut sebagai telur jagat. Nah, untuk yang telur jagat ini kemudian diserahkan oleh Ratu Laut Kidul, meskipun kepada Sutawijaya diberikan waktu. Nanti apabila kegundahannya telah selesai, sudah tenang jiwanya, maka silahkan saja telur jagat itu dimakan oleh Sutawijaya. Demikianlah Sutawijaya akhirnya pulang ke Mataram sambil membawa telur jagat
dari Sang Ratu Laut Kidul. Namun ternyata ketika hendak memasuki istana Kota Gede, Sutawijaya bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga yang sedang berada di bawah pohon beringin yang dulu pernah ditanam oleh beliau. Kemudian Sutawijaya menghadap, menceritakan apa yang sedang dialami dan sudah diterima dari Ratu Laut Kidul. Dan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, Sutawijaya dilarang untuk memakan telur jagat itu. Kepada Sutawijaya dijelaskan resiko-resiko apa yang akan dialaminya apabila berani memakan telur jagat itu. Meskipun demikian, Kanjeng Sunan Kalijaga tidak mengharuskan telur itu dibuang, namun disarankan telur jagat itu untuk diberikan kepada orang yang paling dianggap setia oleh Sunan Kalijaga untuk dimakan oleh orang tersebut. Sebagai gantinya, Kanjeng Sunan Kalijaga menghadiahkan sebuah pusaka kepada Sutawijaya yang disebut Kiai Gundil. Kiai Gundil ini berupa angkin atau kotang, orang Jawa menyebutnya itu, ialah yang disebut sebagai kotang Ontokusumo yang pernah diberikan kepada muridnya, yaitu Mas Karebet. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan nasihat-nasihat kepada Sutawijaya yang intinya adalah 3 hal. Yang pertama tentang bekal hidup agar selamat secara lahir batin. Yang kedua adalah tentang watak utama sebagai seorang pemimpin. Dan yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan suatu kerajaan yang bisa menjadi idaman dari semua rakyat yang dipimpinnya. Uraian secara lengkap dari 3 hal itu nanti bisa dibaca sendiri pada sumber yang saya cantumkan di bagian deskripsi. Setelah nasihat-nasihat itu selesai diuraikan kepada Sutawijaya, maka Sutawijaya atau putra Ki Ageng Pemanahan itu dipersilahkan untuk melanjutkan pulang ke dalam istana Mataram. Nah, di saat itulah Sutawijaya kemudian meminta kepada seorang yang ia anggap paling setia kepada dirinya, yaitu seorang lelaki tua yang disebut sebagai Ki Jurutaman. Ki Jurutaman diberikan telur jagat tadi untuk langsung dimakan saat itu juga. Nah, Ki Jurutaman sebagai seorang yang sangat setia kepada keluarga Ki Ageng Pemanahan segera menyanggupi. Maka setelah telur itu dimakan, seketika saat itu Ki Jurutaman yang sudah tua renta itu berubah menjadi sesosok raksasa yang sangat besar. Sosok raksasa itu menyatakan kesetiaannya kepada Sutawijaya yang kelak menjadi Panembahan Senopati itu. Kemudian oleh Ki Sutawijaya, Jurutaman itu diperintahkan untuk menjaga Gunung Merapi yang ada di sebelah utara dari Kota Gede ini, ya, Istana Mataram saat itu, dengan satu tugas agar Ki Jurutaman
mengamankan Istana Mataram dari serangan lahar-lahar ketika Gunung Merapi meletus. Apabila terpaksa, maka lahar itu supaya dialirkan menjauhi, tidak sampai menerjang Istana Mataram. Yang Ki Jurutaman segera menjalankan tugasnya, berangkat ke Gunung Merapi dan kemudian berganti nama sebagai Kiai Sapu Jagat. Ia menjadi sosok gaib sebagai pemimpin tertinggi di Gunung Merapi dan diyakini bisa hidup sampai hari akhir. Adapun tugasnya adalah menjaga jika Gunung Merapi menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Kiai Sapu Jagat bertugas untuk meredakannya. Namun jika erupsi terpaksa terjadi, ia berkewajiban mengalihkan material Gunung Merapi itu ke jalur yang aman sehingga tidak menerjang kota Mataram. Demikianlah saudara-saudaraku pencinta sejarah leluhur, sejarah nasional, sekelumit kisah mengenai peran Kanjeng Sunan Kalijogo di usia yang sudah sangat sepuh, yaitu 125 tahun. Beliau masih sangat aktif dan bersemangat untuk membantu tegaknya berdirinya Kerajaan Mataram Islam di Tanah Jawa. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.